Hello friends, my name is Merciana. You can call me Mercy. And today I'm going to tell you about the translationships. So I will explain in Indonesian. So may I can speak mix like or code switching. So translationship is teori pergeseran penerjemahan. It means sebuah teori yang diperkenalkan pertama kali oleh John Catford dalam buku linguistik. Dan John Catford menjelaskan bahwa suatu perubahan dalam proses pergeseran sehingga terbentuk tataran struktur. Adapun types of translationship, yang pertama level shift. Dalam hal ini pergeseran terjemahan terjadi pada tataran gramatikal menjadi tataran leksikal dalam bahasa sasaran. Contoh, he is watching diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia sedang nonton, atau he is eating dia sedang makan. Nah, maksudnya dari sini kalau dari level shift ini dia hanya menjelaskan bahwa to be ditambah dengan verb ing, atau kenapa dia harus tambah verb ing, karena sedang atau kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua itu kategori of shift. Pergeseran terjemahan ini terjadi akibat proses penerjemahan secara bebas sehingga tidak terpaku pada equivalence tataran gramatikal bahasa sumber ke bahasa sasaran. Adapun jenis structure shifts, yang pertama, adapun kategori shift itu yang pertama structure shift. Perubahan struktur gramatikal bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Catford meyakini bahwa pergeseran struktur gramatikal adalah jenis pergeseran penerjemahan yang sering terjadi dalam perubahan atau dapat terjadi kepada tataran bahasa. Contoh, round table diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dia menjadi meja bundar, atau Waingapu City itu diterjemahkan bahasa Indonesia atau penukaran itu seperti pola atau strukturnya menjadi berubah atau tukar posisi seperti itu. Jadi struktur shift ini dia hanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya ada penukaran. Contohnya tadi saya bilang round table menjadi bahasa Indonesianya meja bundar, atau Waingapu City menjadi kota Waingapu. Yang kedua, class shift. Class shift adalah salah satu bagian teks sumber ke teks sasaran pada tingkat kelas kata yang berbeda. Contoh, dia ini berbicara tentang kelas kata yang berbeda. Contoh, dari annual report menjadi laporan tahunan, tapi kalau annual saja itu menjadi satu kata atau adjektif, menjadi itu tahunan. Catford meyakini bahwa pergeseran struktur pasti melibatkan pergeseran kelas. Hal ini bisa dibuktikan dengan membandingkan contoh pergeseran struktur dan pergeseran kelas kata yang sudah disajikan. Yang kedua, unit shift. Perubahan terjadi pada tingkat satuan gramatikal bahasa. Misalnya pergeseran penerjemahan dari morfem menjadi kata, dari kata menjadi frasa, klausa menjadi kalimat, atau kalimat menjadi klausa atau sebaliknya. Contoh, impossible just one word, but in Indonesian it will be tidak mungkin, atau dia sudah berubah menjadi frasa. Atau another example is graffiti that's a word atau satu kata saja, but ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi gaya tarik bumi. Nah, di sini dia hanya menjelaskan bahwa dari perubahan dari morfem menjadi kata, dari kata menjadi frasa, dari klausa menjadi kalimat.
atau kelima. Dari kata tadi itu impossible, dia hanya satu kata, tetapi ketika sudah diterjemahkan itu lebih dari satu kata sehingga menjadi frasa atau menjadi tidak mungkin artinya. Atau yang kedua tadi itu gaya tarik bumi. Yang the last one is intra-system shift. Perubahan terjadi secara internal dalam bentuk atau dalam suatu bahasa. Contoh, dia dari plural menjadi singular, atau ya contohnya begini. C-shirt ini dia menjelaskan tentang sepasang gunting. Makanya di sini C-shirt itu dia termasuk plural karena di C-shirt ada S di belakangnya. Jadi ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi gunting atau sebuah gunting. Or another example is glasses. Glasses itu ada glasses berarti dia lebih dari satu. Nah, ketika kita mengartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah sepasang kacamata atau satu buah kacamata. Kenapa dibilang glasses? Karena tidak bisa bilang glass karena adalah sepasang kacamata, tapi diterjemahkan atau kita memaknai dalam bahasa Indonesia itu menjadi sebuah kacamata, atau sama dengan gunting. Atau toe shirt itu celana apa ya, jadi tidak bisa bilang toe shirt tanpa S karena dia adalah memiliki arti atau kata yang dari plural menjadi ke singular atau menjadi tunggal. So the keywords from each of these, I will give the keywords. Kalau level shift itu tadi, yang level shift yang tadi itu to be tambah verb ing, itu level shift. To be tambah ing atau menjadi he is watching, he is eating, he is sleeping, kayak gitu. Terus yang kedua kategori shift, ingat ada 4. Yang pertama structure shift. Structure shift perubahan gramatikal bahasa sumber ke bahasa sasaran. Ya, contoh round table ke bahasa Indonesianya itu menjadi meja bundar, atau Waingapu City ke bahasa Indonesia menjadi kota Waingapu. The second is class shift, itu adalah salah satu bagian teks sumber ke dalam teks sasaran pada tingkat kelasnya. Itu tentang berbicara tentang kelas kata yang berbeda. Contoh dari kata apa menjadi kata adjektif. Contohnya tadi di sini dijelaskan bahwa annual report itu menjadi laporan tahunan. Tapi kalau annual saja dia menjelaskan bahwa tahunan itu dia termasuk adjektif. Yang ketiga bagian dari kategori shift itu yang ketiga unit shift. Unit shift itu perubahan dari satu kata menjadi frasa, dari frasa menjadi kata, dari klausa menjadi kalimat, atau kalimat menjadi klausa, seperti itu. Contohnya dari satu kata itu impossible, ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi tidak mungkin. Terus itu dia sudah termasuk dari kata kita rubah ke dalam frasa. Yang kedua itu graffiti. Graffiti cuma satu kata, tapi ketika kita merubah ke dalam frasa atau menerjemahkan ke bahasa Indonesianya itu menjadi gaya tarik bumi. Yang terakhir, intra-system shift. Intra-system shift, saya ingat saja bahwa plural dia ke tunggal. Contohnya C-shirt dia plural. Glasses itu plural, tetapi ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia C-shirt menjadi gunting. Gunting cuma satu ke dalam bahasa Indonesia. Gunting ya berarti sepasang guntingnya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu sudah termasuk plural. Sama dengan glasses. Glasses ya itu untuk kacamata. Kita memiliki 2 mata, jadi itu dia termasuk plural atau lebih dari satu. Tapi ketika kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi kacamata, itu dia sudah menjadi satu buah kacamata atau bersifat tunggal atau singular.
Mungkin itu saja penjelasan saya atau yang saya paham tentang translationship. So I hope you can get the point what I am explained already. Then thank you and see you for my next video.